dalil-dalil tentang wajibnya merapatkan safnya. Nempel, bahu dengan bahu nempel, kaki dengan kaki nempel. Perintah untuk menempel-nempelkan itu tidak keluar dari mulutnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Umat Islam Indonesia telah dihebohkan oleh fatwa salah satu petinggi dai Wahabi Salafi yang menjelaskan tentang hukum wajibnya ilzaq di dalam sholat, menempelkan kakinya dengan kaki teman di sampingnya. Dalam tayangan video yang telah viral itu, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi menyatakan bahwa umat Islam Indonesia haruslah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam segala aktivitasnya, termasuk di dalamnya ilzaq menempelkan kaki dengan kaki temannya dalam sholat. Menurut dai Wahabi Salafi yang pernah mengeluarkan pernyataan mencium Al-Quran tidak ada gunanya itu, ilzaq dalam sholat adalah keharusan dan wajib bagi setiap umat Islam Indonesia, karena hal itu adalah perbuatan yang sangat sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Dalam penegasan sang dai Wahabi Salafi itu, ilzaq adalah keharusan dan wajib hukumnya dilakukan dengan berdasarkan zahirnya hadis Nabi Muhammad SAW tanpa mempertimbangkan pendapat para ulama. Terkait viralnya fatwa tokoh utama Wahabi Salafi ini, salah satu ulama ternama Indonesia akhirnya angkat bicara. Dr. Ahmad Sarwad LCMA. Berikut penjelasan selengkapnya. Ketika mau mulai sholat, Nabi mengatakan, aqimu sufufakum. Aqimu itu tegakkan, bangunlah, dirikanlah soft kalian. Fa ini arakum min wara'i dhahri. Karena aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku, ya. Wa kana ahaduna, nah ini kata Anas bin Malik, ada salah seorang di antara kami yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi. Ada satu orang di antara kita yang yulzik menempelkan mankibnya, pundak atau bahunya ini dengan temannya. Wa qadamahu biqadamihi, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih, kita bisa temukan dalam Sahih Bukhari. Nah, tapi yang menarik adalah begini. Sebenarnya perintah untuk menempel-nempelkan itu tidak keluar dari mulutnya Rasulullah, tidak keluar dari mulutnya Nabi. Tapi itu adalah perbuatan yang dikerjakan oleh salah satu sahabat yang ada di situ. Nah, perdebatannya adalah apakah sepanjang sholat itu bahwa kita harus menempel itu adalah memang masyru' begitu, memang harus begitu, ataukah ini hanya perbuatan sahabat yang punya tujuan tersendiri. Dalam hal ini Nasiruddin Al-Albani, ya, dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah memang agak sedikit ekstrim. Dia mengatakan bahwa ilzaq itu atau menempelkan itu adalah tujuan dari sholat itu sendiri. Maka sepanjang sholat itu harus nempel terus. Makanya akhirnya menjadi sholat itu bukan mencari ridho Allah, bukan mencari pahala, tapi mencari kelingking saudaranya, mencari mata kaki saudaranya, begitu ya. Nah, tentu ini tidak disepakati oleh seluruh ulama. Bahkan kebanyakan para ulama Hijaz seperti Syekh bin Baz misalnya, beliau mengatakan menempelkan bahu dengan bahu itu bukan tujuannya. Syekh Bakar Abu Zaid juga sama. Bakar Abu Zaid ini adalah ulama besar di Saudi Arabia. Beliau adalah imam Masjid Nabawi di masanya. Beliau wafat tahun 1429 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa menempelkan bahu dengan bahu gitu ya, di setiap berdiri adalah takalluf, itu memberat-beratkan saja, yang terlalu dibuat-buat. Menempelkan lutut dengan lutut adalah sesuatu yang mustahil, ya. Menempelkan mata kaki dengan mata kaki adalah hal yang susah untuk dilakukan sepanjang waktu sholat itu. Jadi tidak ada perintah yang secara tegas mewajibkan hal itu. Itu kata Syekh Bakar Abu. Ketika berada dalam barisan sholat, sebagian kelompok menempelkan kakinya dengan kaki teman di sampingnya. Dalam bahasa Arab, fenomena ini disebut ilzaq, yaitu mempertemukan kaki, bahkan lutut dan bahu untuk menjaga lurusnya shaf. Ilzaq ternyata merupakan sesuatu fenomena yang baru ramai dibahas di era modern. Ramainya pembahasan masalah ini bermula dari pendapat Syekh Albani yang menghukumi wajib ilzaq. Dengan demikian, bisa dikatakan yang pertama kali mempopulerkan adalah Syekh Nasaruddin Albani dalam kitabnya Silsilatul Hadis As-Sahihah.
Pernyataan ini merupakan komentar Syekh Albani setelah membahas hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, aqimu sufufakum, tegakkanlah saf kalian, fa inni arakum min wara'i dhahri, karena saya melihat kalian dari belakang pundakku. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Ada di antara kami orang yang menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian muncul bantahan dari Bakir Abu Zain, wafat 1429 Hijriah. Ia adalah seorang ulama Saudi yang pernah menjadi imam Masjid Nabawi dan menjadi salah satu ulama ternama Saudi. Dia menulis kitab yang berjudul La Jadida fi Ahkamis Shalah. Dalam tulisannya ia menjelaskan, menempelkan bahu dengan bahu di setiap berdiri adalah takalluf, memberat-beratkan. Menempelkan dengkul dengan dengkul adalah sesuatu yang mustahil. Menempelkan mata kaki dengan mata kaki adalah hal yang susah dilakukan. Inilah yang difahami sahabat dalam meluruskan shaf. Istiqomah, menutup sela-sela, bukan menempelkan bahu dan mata kaki. Maka dari itu, maksud sebenarnya adalah anjuran untuk menutup sela-sela. Istiqomah dalam shaf, bukan benar-benar menempelkan. Jadi, menurut Bakir Abu Zain, hadis itu bukan berarti dipahami harus benar-benar menempelkan mata kaki, dengkul, dan bahu, tapi hanya meluruskan shaf. Lalu bagaimana dengan pandangan para ahli hadis klasik tentang hukum ilzaq, menempelkan kaki saat meluruskan shaf? Ternyata para ulama ahli hadis klasik lebih sesuai dengan pendapatnya Bakir Abu Zain. Ibnu Rajab Al-Hambali, termasuk ulama besar yang menulis kitab penjelasan dari kitab Sahih Bukhari, Ibnu Rajab menuliskan, hadis Anas ini menunjukkan bahwa yang dimaksud meluruskan shaf adalah lurusnya bahu dan telapak kaki. Nampaknya Ibnu Rajab lebih memandang bahwa maksud hadis Anas adalah meluruskan barisan, yaitu dengan lurusnya bahu dan telapak kaki. Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksud hadis ilzaq adalah menekankan dalam meluruskan shaf dan menutup celah. Beliau tidak secara spesifik menjelaskan harus menempelkan mata kaki, dengkul, dan bahu karena maksud hadisnya adalah untuk menekankan dalam meluruskan shaf dan menutup celahnya. Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pendapat dalam masalah ilzaq. Pertama, pendapat yang mewajibkan. Pendapat ini dirintis oleh Syekh Al-Albani dan diikuti murid-muridnya. Kedua, pendapat yang tidak mewajibkan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bakir Abu Zain. Pendapat ini lebih sesuai dengan pendapat para ahli hadis klasik seperti Ibnu Rajab dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis yang menampilkan praktek ilzaq hanya salah satu cara meluruskan shaf, bukan berarti perintah melakukan ilzaq. Wallahu a'lam bishawab.